Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan kali ini kita kembali ketemu dengan saya Bu Ana Hasanatul Wahdah untuk menyampaikan materi pagi ini, yaitu tentang turunan fungsi aljabar yang kita pelajari di kelas 11 semester 2 ini. Tujuan untuk mempelajari materi hari ini yaitu tentang fungsi aljabar, yaitu untuk memahami dan dapat mengerjakan atau menyelesaikan soal-soal tentang turunan fungsi aljabar. Anak-anakku, untuk kegiatan belajar mengajar hari ini kita akan mempelajari materi turunan fungsi aljabar. Sebelum kita mempelajari turunan fungsi aljabar, kalian sudah mempelajarinya mengenai apa itu fungsi aljabar. Sehingga untuk mempelajari materi ini nanti akan lebih mudah ya. Mari kita mulai mengenai materi ini, yaitu turunan fungsi aljabar. Untuk menentukan turunan fungsi aljabar dapat digunakan rumus sebagai berikut ya. Fx sama dengan Ax pangkat n. Nah, ini fungsinya. Sehingga turunannya itu adalah F aksen X sama dengan ya, A dikalikan n kalikan X pangkat n-1 ya. Jadi itu turunan dari Fx adalah F aksen X yang dirumuskan seperti tadi. Sebagai contoh ya, tentukan turunan fungsi-fungsi berikut. Yang pertama adalah Fx sama dengan 5x kuadrat atau 5x pangkat 2. Yang kedua, Gx sama dengan 6/x pangkat 5. Contoh yang ketiga, Hx sama dengan 4x akar X. Untuk menyelesaikan contoh soal-soal di atas ya, kita harus menggunakan rumus turunan fungsi tadi ya. Mari kita lihat untuk yang pertama. Turunan dari Fx sama dengan 5x kuadrat itu adalah F aksen X sama dengan 5 kali, pangkatnya adalah 2 ya, 5 kali 2 kalikan X pangkat 2-1 ya. Sehingga menjadi 5 kali 2 itu sama dengan 10, X pangkat 2-1 adalah 1. Sehingga turunan dari Fx sama dengan 5x kuadrat itu sama dengan 10x. Itu ya, jelas ya. Untuk contoh berikutnya adalah contoh yang kedua. Turunan dari Gx sama dengan 6/x pangkat 5 ya. Turunan dari Gx sama dengan 6/x pangkat 5. Jadi ini kan bentuknya adalah pecahan, pembilang dan penyebut. Penyebutnya ini kita buat pangkat dulu atau perkalian dulu, sehingga menjadi Gx sama dengan 6 kalikan X pangkat -5. Jadi penyebut menjadi pembilang itu pangkatnya menjadi negatif atau sebaliknya. Sehingga turunan dari 6 kali X pangkat -5 itu sama dengan, langsung kita ke rumus tadi ya, 6 kalikan -5 kalikan X pangkat -5-1. Sehingga menjadi 6 kalikan -5 itu adalah -30, X pangkat -5-1 itu adalah -6 ya. Sehingga menjadi -30 X pangkat -6. Supaya pangkatnya itu tidak negatif, dikembalikan lagi ke seperti soal, sehingga menjadi ya, turunannya menjadi
min 30 per X pangkat 6 ya. Jadi turunan dari GX sama dengan 6 per X pangkat 5 adalah min 30 per X pangkat 6. Jelas ya? Untuk contoh yang ketiga adalah HX sama dengan 4X akar X. Soal ini bentuknya kan akar, jadi dibuat ke pangkat ya, karena turunan intinya itu pangkat ya. Jadi akar X dibuat pangkat, maka soal itu diubah menjadi HX sama dengan 4X akar X itu adalah X pangkat setengah ya, sehingga menjadi HX sama dengan 4X kalikan X pangkat setengah. Nah ini X-nya kan ada dua, X pangkat 1 dan X pangkat setengah, sehingga X-nya jadikan 1, pangkatnya dikelompokkan menjadi 1, menjadi HX sama dengan 4X pangkat 1 plus setengah sama dengan 4X pangkat 3 per 2. 1 tambah setengah itu adalah 3 per 2. Baru diturunkan, sehingga turunannya menjadi H aksen X sama dengan 4 kali 3 per 2 X pangkat 3 per 2 dikurangi 1. 4 kali 3 per 2 itu adalah 6. X pangkat 3 per 2 min 1 itu adalah setengah, sehingga turunannya adalah 6X pangkat setengah. Nah, kita kembalikan ke soal menjadi 6 akar X, sehingga turunan dari HX sama dengan 4X akar X adalah 6 akar X ya. Jelas? Dari ketiga contoh ini jelas belum? Ya. Kalau jelas, silakan nanti latihannya dikerjakan. Demikian untuk pertemuan pagi hari ini. Kalau sudah cukup dan tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.